Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, terkait dengan Karhutla, sebanyak 1.134 hektar lahan di Provinsi Jambi sudah hangus terbakar. Meluasnya lahan terbakar ini disebabkan karena ulah oknum masyarakat yang nekat untuk membakar. Satgas Karhutla Provinsi Jambi mencatat terdapat peningkatan luasan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi. Meluasnya lahan terbakar ini disebabkan menurunnya intensitas curah hujan, hingga ulah oknum masyarakat yang nekat membakar lahan. PLH dan Satgas Karhutla Provinsi Jambi, Brigjen TNI Supriyono mengatakan, meski tidak seburuk pada tahun 2019, saat ini luas lahan yang terbakar di Provinsi Jambi telah mencapai 1.134 hektar. Lahan itu meliputi sejumlah kabupaten kota di Provinsi Jambi. Selain itu, meski ada peningkatan luasan lahan yang terbakar, namun petugas memastikan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi dapat dikendalikan oleh petugas. Sampai dengan hari ini kita memang sudah banyak kemajuan. Artinya kemarin setelah kita dengarkan bersama evaluasi dari pusat Rakor Karhutla bahwa Jambi satu di antara 8 provinsi prioritas dinyatakan sangat terkendali. Dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, beberapa upaya terus dilakukan petugas gabungan. Selain penanganan pemadaman api, tim gabungan juga turut memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak memperluas lahan dengan cara membakar. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Masih terkait dengan Karhutla, Saudara, Polres Muaro Jambi telah menetapkan 2 tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan. Kedua tersangka pembakaran lahan itu saat ini mendekam di balik jeruji besi tahanan Polres Muaro Jambi. Hingga saat ini, Polres Muaro Jambi telah menetapkan 2 tersangka kebakaran hutan dan lahan. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan masyarakat biasa, bukan dari pihak perusahaan atau korporasi. 2 tersangka itu berinisial AP yang telah merusak lingkungan seluas hampir 2 hektar di Kecamatan Mestong, dan LN yang terbukti melakukan pembakaran di Kecamatan Marosebo dengan luas lahan terbakar hampir mencapai 3 hektar. Hingga saat ini, para tersangka pembakaran lahan masih mendekam di balik jeruji besi tahanan Polres Muaro Jambi. Kita Satreskrim Polres Muaro Jambi pada saat ini sudah mengamankan 2 tersangka terkait tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Kami kenakan itu ada pasal 108 junto 56 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 14 tahun Undang-Undang RI nomor 39 tahun 2014. Ya. Kanit Tipiter Polres Muaro Jambi Ibda Daholi Musra Perdana menegaskan, 2 tersangka Karhutla terancam dijerat Undang-Undang Perkebunan dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Polres Muaro Jambi saat ini terus menyelidiki penyebab kebakaran lahan yang terjadi di Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara pendinginan di lahan gambut yang telah terbakar, Saudara, saat ini masih terus dilakukan oleh tim Satgas Karhutla Kabupaten Muaro Jambi. Pendinginan ini dilakukan untuk bisa memastikan api telah mati dan tidak menimbulkan kabut asap. Satgas Karhutla Kabupaten Muaro Jambi terus melakukan pendinginan di lahan gambut Desa Tanjung Katung, Kecamatan Sekernan. Pendinginan lahan gambut yang telah terbakar merupakan salah satu upaya agar api tidak kembali menyala dan tidak menimbulkan kabut asap. Dengan peralatan pompa air hingga di hari kelima, tim Satgas masih berjibaku melakukan pendinginan di lahan gambut yang luas kebakarannya belum dapat dipastikan itu. Pelaksana tugas Kalaksak BPBD Muaro Jambi alias mengatakan, dengan sinergitas tim Satgas, dipastikan api telah berhasil dipadamkan. Pada proses pendinginan hanya dilakukan tim Satgas Darat dengan memanfaatkan sumber air yang ada di sekitar lahan terbakar. Kolaborasi dari tim Satgas Darat, dalam hal ini BPBD, Manggalaan, TNI Polri, dan MPA, artinya kita bisa
menyelesaikan ataupun kebakaran terjadi di Tanjung Gantung, dan kemarin alhamdulillah selama 5 hari telah melakukan pendinginan. Alias menegaskan, hingga saat ini tim Satgas masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran dan mencari pemilik lahan. Tim Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Muaro Jambi terus bersinergi dengan pihak terkait agar karhutlah dapat dicegah. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah menengah atas di Kabupaten Kerinci kembali dilakukan dengan tatap muka. Meski tatap muka, namun para majelis guru dan siswa masih diwajibkan untuk menggunakan masker. Dampak kabut asap yang melanda sejumlah daerah di Provinsi Jambi membuat Gubernur Jambi mengeluarkan surat edaran agar setiap sekolah melakukan pembelajaran secara daring. Namun saat ini sejumlah sekolah sudah diperbolehkan untuk melakukan belajar secara tatap muka dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Seperti di SMA Negeri 4 Kerinci yang telah melakukan proses belajar mengajar dengan tatap muka. Namun pihak sekolah mengurangi jam pelajaran. Sebelumnya 1 jam pelajaran berdurasi 45 menit, saat ini dikurangi menjadi 30 menit. Selain itu, pihak sekolah juga masih mewajibkan para siswa dan majelis guru untuk menggunakan masker hingga kondisi udara kembali normal. Kepala SMA Negeri 4 Kerinci Purnawadi mengatakan, sebelumnya para siswa SMA Negeri 4 Kerinci sempat belajar secara daring selama 1 minggu. Namun saat ini telah berlangsung secara tatap muka. Pembelajaran tatap muka kembali setelah sebelumnya selama 1 minggu kita dianjurkan untuk belajar secara daring. Namun tanggal 9 kemarin kita telah memulai aktivitas belajar mengajar kembali. Purnawadi menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima adanya laporan dari siswa yang terdampak kabut asap. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Dampak dari musim kemarau, saudara, menyebabkan kondisi aliran Sungai Batanghari yang surut kian mengkhawatirkan warga. Keringnya Sungai Batanghari ini merupakan dampak kemarau panjang yang melanda di sejumlah daerah. Aliran Sungai Batanghari semakin hari kian dangkal akibat kemarau panjang yang terjadi di sejumlah daerah. Fenomena ini terlihat jelas di Desa Pasar Terusan, Kabupaten Batanghari, di mana kondisi dasar sungai yang berpasir itu mulai tampak di permukaan. Bahkan sesekali terlihat anak-anak kecil yang mencoba memanfaatkan area sungai yang surut untuk bermain dan berenang di sore hari. Dampak mengeringnya air sungai mulai dikeluhkan warga sekitar bantaran sungai yang kini kesulitan mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan mandi dan mencuci pakaian. Saat ini warga terpaksa harus menyusuri pasir demi menuju titik sumber air. Dengan adanya musim kemarau ini, air payah, mandi ke Batanghari. Batanghari sudah kering, bikin sumur kayak ini ember dikasih lubang, ambil airnya biar bersih. Warga berharap kemarau panjang dapat segera berakhir agar mereka tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan sumber air. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kemarau panjang telah mempengaruhi berbagai sektor, salah satunya sektor perikanan. Turunnya debit air sungai saat kemarau berdampak terhadap menurunnya produksi ikan kerambah. Fenomena El Nino atau kemarau panjang yang terjadi di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi, telah mempengaruhi berbagai sektor, salah satunya sektor perikanan. Turunnya debit air sungai saat kemarau berdampak terhadap menurunnya produksi ikan kerambah. Selain kualitas ikan yang kurang baik, kemarau juga mempengaruhi lambannya pertumbuhan dan produksi ikan kerambah, seperti ikan lele, patin, dan ikan nila. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Ahmad Muslih mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi jumlah petani ikan kerambah yang terdampak kemarau. Menurut saya itu jelas akan berdampak terhadap pembudidaya ikan. Karena sebagaimana kita maklumi bahwa pembudidaya itu sangat tergantung kepada sumber air yang akan menjadi media kehidupan bagi ikan-ikan itu. Apabila terjadi kemarau, otomatis debit air yang ada di sekitar
wilayah pembudidayaan atau sekitar kolam itu akan mempengaruhi, sehingga akan mempengaruhi perkembangbiakan dari ikan. Saat ini pihaknya masih mendata jumlah produksi ikan kerambah yang terdampak kemarau. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi menargetkan pada tahun 2023 jumlah produksi ikan kerambah atau ikan konsumsi mencapai 58.997 ton. Joko Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kemarau tak hanya berdampak negatif namun juga bisa memberikan berkah bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pencari madu hutan. Dalam satu harinya, pencari madu hutan ini dapat menghasilkan 15 kg madu. Musim kemarau yang melanda Kabupaten Sorolangun sejak beberapa bulan terakhir menjadi berkah bagi masyarakat yang berada di Desa Sendang Sari, Singkut 5, Kecamatan Singkut. Setiap musim kemarau, masyarakat di desa ini beralih profesi dan menyebar ke hutan dan perkebunan untuk berburu madu lebah liar. Ardi, salah seorang kelompok pemburu madu lebah liar ini misalnya. Musim kemarau menjadi berkah bagi dirinya karena meningkatnya permintaan madu. Bahkan pelanggan yang memesan madu dapat langsung memanen madu di dalam hutan maupun kebun yang terdapat sarang lebah. Ardi mengaku, jika beruntung dirinya dapat menemukan 5 sarang lebah. Rata-rata satu sarang lebah maksimal menghasilkan 10 kg madu. Untuk harga jual, 1 kg madu dijual di harga Rp200.000. Nah, itu tergantung kita bertemu sarang. Kalau bertemu sarang banyak, dapatnya banyak. Kalau nggak bertemu sarang ya 0. Kurang lebih 5 meter, 7 meter lah. Rendah, termasuk kelas paling rendah lah. Dalam sehari itu paling banyak berapa kita pernah menghasilkan itu, Mas? 5 sarang. 5 sarang sehari ya? Dalam proses pencarian sarang lebah, Ardi dan kelompoknya menyebar di hutan dan kebun, mulai dari wilayah dan kawasan hutan belukar maupun perkebunan sawit yang berbatasan dengan Kabupaten Muratara, Provinsi Sumatera Selatan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris memastikan nama-nama PJ Kepala Daerah yang diusulkan netral dan juga mampu menyukseskan pemilu 2024 mendatang. Informasi lainnya akan kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Menuju Pemilu 2024. Saudara, Polresta Jambi menggelar simulasi pengamanan pemilu 2024 melalui Tactical Floor Game. Simulasi ini sebagai bentuk gambaran pengamanan jelang berlangsungnya tahapan pemilu 2024. Pelaksanaan simulasi pengamanan pemilu 2024 menggunakan metode Tactical Floor Game dilaksanakan di Polresta Jambi pada Jumat sore. Di hadapan Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono, para Kapolsek, Kasat hingga Kapolresta menyimulasikan pengamanan menggunakan mainan dan peta. Proses simulasi pengamanan ini dilaksanakan dengan proses 4 tahap, mulai dari situasi yang kondusif hingga ancaman penculikan dan teror bom di kantor KPU. Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, simulasi metode Tactical Floor Game ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada KPU, Bawaslu, hingga personel dalam mengantisipasi ancaman dan permasalahan selama proses pemilu. Simulasi itu agar adanya persamaan persepsi dan pola pengamanan yang harus diterapkan. Ini untuk menguji sejauh mana rencana pengamanan yang telah dipersiapkan dalam rangka pengamanan pemilu ini dapat dipahami oleh anggota di lapangan dalam melaksanakan tugas. Tactical Floor Game merupakan metode uji rencana menggunakan floor game untuk mengantisipasi permasalahan yang muncul selama operasi. Irjen Pol Rusdi Hartono optimis pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Provinsi Jambi dapat berjalan lancar, aman, damai, dan kondusif. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, KPU Provinsi Jambi terus melakukan verifikasi terhadap puluhan berkas administrasi caleg yang diganti oleh 15 dari total 18 partai politik. Jika nantinya hasil verifikasi calon legislatif pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka partai politik tidak dapat lagi melakukan pergantian. Tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten Kota pada pemilu serentak 2024 masih terus bergulir. Saat ini KPU tengah melakukan penyusunan dan akan segera menetapkan daftar calon tetap atau DCT. Sebelum penetapan DCT, KPU masih melakukan verifikasi berkas administrasi puluhan calon anggota legislatif dari 15 partai politik yang mengajukan penggantian pada masa pencermatan DCT. Anggota KPU Provinsi Jambi Farul Rozi mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan verifikasi berkas 41 bacalek yang diganti oleh 15 partai politik dari 18 partai politik peserta pemilu di Provinsi Jambi. Proses pergantian ini merupakan momen terakhir partai politik untuk mengganti caleg. Jika hasil verifikasi bacalek tidak memenuhi syarat, maka partai politik tidak dapat melakukan pergantian kembali. Kami melakukan proses verifikasi administrasi terkait tentang berkas-berkas caleg pengganti yang sudah diajukan oleh setiap partai politik. Nanti sampai sebelum proses penetapan DCT tanggal 3 November 2023. Masa verifikasi administrasi caleg pengganti dilakukan hingga 18 Oktober mendatang. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan DCT dan penetapan DCT yang dilakukan pada 3 November 2023. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelontorkan dana hibah sebesar 36 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menganggarkan dana hibah untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Dana hibah 36 miliar rupiah bersumber dari APBD Tanjung Jabung Barat diberikan kepada KPU dan Bawaslu. Sekretaris BKAD Tanjung Jabung Barat Ahmad Jais mengatakan, dari 36 miliar dana hibah yang digelontorkan, untuk KPU sebesar 25 miliar 886 juta rupiah. Sedangkan untuk Bawaslu sebesar 10 miliar 129 juta rupiah. Berdasarkan aturan, pemerintah daerah wajib memenuhi biaya penyelenggaraan pemilu 2024. Terkait hibah untuk KPU dan Bawaslu, kita di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini rencananya difulkan di 2023. Kita tidak menggunakan porsi 60-40. Direncanakan untuk hibah KPU dan Bawaslu ini 100% di 2023. Terkait besarannya sekitar 36 miliar lebih. Seharusnya penyaluran untuk tahap pertama pada APBD perubahan 2023 sebesar 40%. Sedangkan 60% pada APBD tahun anggaran 2024. Namun, Pemkab Tanjung Jabung Barat langsung menyanggupi 100% pada APBD perubahan tahun ini. Nantinya anggaran tersebut akan langsung ditransfer melalui rekening KPU dan Bawaslu. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pengamat politik Jambi Desi Arianto menilai mesin kaderisasi partai politik saat ini belum berjalan dengan maksimal. Partai politik dinilai hanya mementingkan tingkat keterpilihan sebagai tolak ukur berdasarkan tingkat kepopuleran serta kepemilikan kapital. Partai politik merupakan organisasi yang memiliki peranan penting terhadap konteks perkembangan dan kemajuan demokrasi di suatu negara. Namun di Indonesia, partai politik masih menghadapi beberapa permasalahan, terutama pada indikator manajemen parpol seperti rekrutmen, pendidikan, dan pelatihan bagi anggota partai politik. Untuk mewujudkan partai politik yang berkualitas dan berdampak baik bagi konsolidasi demokrasi, indikator manajemen partai politik harus diterapkan oleh parpol yang ada di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Pengamat politik Jambi Desi Arianto menilai mesin kaderisasi partai politik masih belum maksimal, sehingga tingkat kepopuleran dan kepemilikan kapital masih menjadi tolak ukur parpol dalam memilih bacalek.
Proses pengkaderan di partai sampai hari ini kan kita masih lihat sangat minim. Kita jarang sekali mendengar ada proses rekrutmen anggota partai atau pengumuman rekrut anggota partai diawali dengan misalnya pelatihan atau apa itu jarang sekali kita dengar. Tapi tahu-tahu setiap pencalonan full, bahkan partai sulit mengendalikan siapa saja yang akan bisa lolos dalam proses pencalonan. Desi Arianto menambahkan, mesin kaderisasi partai politik yang belum maksimal erat kaitannya dengan fenomena mantan penyelenggara pemilu maju sebagai calon anggota legislatif pada pemilu 2024. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pelaksanaan pemilu dan pilkada yang dilakukan serentak tahun 2024 menjadi tantangan bagi pihak penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Selain persiapan yang singkat, tahapan antara pemilu dan pilkada juga beririsan. Pemerintah telah menetapkan pemilu serentak, yakni pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan bersamaan dengan pemilu DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota pada 14 Februari 2024. Sedangkan pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati, dan wali kota dilaksanakan pada 27 November 2024. Perbedaan waktu penyelenggaraan pemilu dan pilkada membuat pemerintah berencana memajukan jadwal pilkada pada September 2024. Anggota KPU Provinsi Jambi Edison mengatakan, rencana dimajukannya pilkada akan menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu, terutama badan ad hoc mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga tingkat RT. Selain perekrutan, rencana dimajukannya pilkada juga akan berdampak terhadap insentif atau honor badan ad hoc. Tentu kalau dimajukan otomatis gesekan atau tumpang tindih tahapan tentu pasti ada, dan untuk honor penyelenggara ya nanti kita lihat apakah menggunakan penyelenggara yang sekarang atau rekrut baru. Edison menambahkan, hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut, sehingga pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari KPU RI. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris memastikan nama-nama PJ kepala daerah yang diusulkan bisa netral dan juga mampu mengemban amanah untuk ikut menyukseskan pemilu 2024 mendatang. Sebelum diusulkan, 3 nama calon pejabat daerah telah dilakukan penilaian latar belakang kinerja, kemudian juga rekam jejaknya selama memimpin OPD. Menyikapi masukan DPRD Provinsi Jambi tentang pengusulan nama-nama penjabat kepala daerah yang netral, Gubernur Al-Haris memastikan nama-nama yang diusulkan sesuai instruksi Kemendagri. Nama-nama PJ kepala daerah yang diusulkan merupakan pejabat yang netral dan dinilai mampu mengemban amanah untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024. Sebelum diusulkan, 3 nama calon pejabat kepala daerah yang ditunjuk ke pemerintah juga telah melewati penilaian latar belakang kinerja dan rekam jejaknya selama memimpin OPD. Sebelum ditetapkan pemerintah pusat, 3 nama calon pejabat kepala daerah yang diusulkan oleh Pemprov Jambi akan melalui penilaian dari BIN dan KPK. 3 nama calon PJ itu juga akan bersaing dengan 3 nama yang diusulkan Kemendagri, serta 3 nama yang diusulkan oleh DPRD setempat. Tentu dengan background, dengan track record yang baik lah, ya. Nah, kemudian juga nanti akan diteliti oleh BIN akan meneliti, KPK juga akan meneliti, profiling lah. Nah, nanti perlu diputuskan. Al-Haris menegaskan, selain menjalankan roda pemerintahan, PJ kepala daerah yang terpilih juga harus mampu menjamin dan memastikan penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024 berlangsung sukses, aman, dan kondusif. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto menghadiri sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Informasi selengkapnya akan kami sajikan dalam segmen advertorial sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial.
Saudara Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto menghadiri sidang senat terbuka Wisuda Sarjana Universitas Muhammadiyah Muara Bungo atau UMUBA ke-6 tahun 2023. Pada sidang senat terbuka ini, UMUBA mewisuda 313 wisudawan dari berbagai program studi. UMUBA kembali menggelar sidang senat terbuka Wisuda Sarjana ke-6 tahun 2023. Sidang senat terbuka itu dihadiri Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto. Dalam sambutannya, Syafruddin Dwi Aprianto bangga dengan UMUBA yang peduli dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bungo. Pengembangan kualitas SDM itu sejalan dengan program pemerintah pusat dan Kabupaten Bungo. Syafruddin Dwi Aprianto berpesan, sebagai penerus bangsa, wisudawan harus memiliki jiwa pekerja keras, loyalitas, profesional, serta memegang teguh kejujuran. Sebagai alumni, lulusan UMUBA harus mengikuti kemajuan zaman. Kami menyampaikan ucapan selamat atas wisuda sarjana 1 UMUBA Angkatan 6. Berharap wisudawan hari ini ke depan betul-betul akan menjadi sosok yang menjadi pelopor di masyarakat. Tadi sama-sama kita saksikan rata-rata di pendidikan guru ya. Nah, kita dibuat terbuka kurang itu nanti mereka semua bisa ikut dalam MPNS, BPKK, dan mereka semua ke depan juga sudah ditempa selama 4-5 tahun di sini dan mereka akan mendedikasikan hidupnya untuk memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Bungo. Pada sidang senat terbuka ini, UMUBA mewisuda 313 wisudawan dari berbagai program studi, seperti Prodi Guru Sekolah Dasar, Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, serta Prodi Pendidikan Teknologi Informatika. Muhriandi, TVRI Jambi, melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Berbagai kegiatan digelar oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada hari jadinya ke-24 tahun. Selain mengadakan lomba perahu, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga menggelar hiburan rakyat yang berlangsung di Kecamatan Sungai Gelam. Sabtu kemarin, pejabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah membuka lomba perahu dalam rangka memeriahkan HUT ke-24 Kabupaten Muaro Jambi. Lomba perahu yang berlangsung sejak 14 hingga 15 Oktober ini ditandai dengan penyerahan sampan secara simbolis oleh PJ Bupati kepada Kepala Desa Tangkit. Peserta lomba perahu berasal dari 11 kecamatan, baik dari tim putra dan tim putri. Dalam memeriahkan lomba perahu itu, para peserta tidak hanya dari kalangan masyarakat, namun juga dari Kepala OPD dan para awak wartawan peliputan di lingkup Pemkab Muaro Jambi. PJ Bahyuni berharap para peserta dapat menjaga sportivitas dan menjaga nama baik daerah masing-masing. Bahyuni Deliansyah berpesan kepada masyarakat agar dapat menjaga kelestarian Danau Bata. Setelah ini nanti tanggal 18 kami akan melakukan kegiatan di bakti sosial di Nyogan, khususnya kami nanti mau menggiring keluarga kita dari suku Anak Dalam. Nanti tanggal 22 ada juga lomba senam dan gerak jalan massal di Kecamatan Jaluko, dan terakhir tanggal 24 itu adalah Paripurna. Nanti penutupan tahun insya Allah kami akan melakukan tablik akbar, mengundang salah satu ustadz terbaik dan terkenal. Pada kegiatan yang berlangsung di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam itu turut menampilkan bela diri dari silat persaudaraan Setia Hati Terate. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris bersama PJ Bupati Bahril Bakri resmi menutup pergelaran festival tahun 2023. Penutupan festival yang digelar di Gelora Sarolangun Emas itu dalam rangka memeriahkan HUT ke-24 Kabupaten Sarolangun. Ribuan masyarakat menghadiri puncak pergelaran Sarolangun Festival tahun 2023. Penutupan festival yang menghadirkan penyanyi daerah asal Sumatera Barat Ipang itu merupakan kolaborasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga bersama Pemuda Sahabat Sarolangun Harus Hebat. Selain lomba masak dan kue khas Sarolangun, berbagai ajang perlombaan juga digelar dalam festival Sarolangun ini, seperti Syuro Melangun dan Bupati Cup. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, festival ini merupakan agenda tahunan dalam memeriahkan hari jadi Kabupaten Sarolangun.
Pemerintah daerah menjadikan festival ini sebagai ajang promosi pelayanan untuk mengembangkan perekonomian dan produk UMKM dari 11 kecamatan. Kami berharap Festival Sarolangun bisa menjadi ajang promosi potensi produk unggulan lokal Kabupaten Sarolangun. Festival yang berlangsung meriah ini turut dihadiri Gubernur Jambi Al-Haris. Dalam sambutannya, Al-Haris mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam mensukseskan Festival Sarolangun 2023. Al-Haris mengatakan, Kabupaten Sarolangun harus semakin maju agar ekonomi masyarakatnya semakin tumbuh dan berkembang. Festival ini akan berguna dan bernilai bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM dan sebagainya, termasuk juga teman-teman kita dari pedagang PKL yang turut terlibat di arena ini. Festival Sarolangun 2023 ini diakhiri dengan penyerahan hadiah dan piagam kepada para pemenang lomba. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Memiliki daya tarik tersendiri bagi para penggemarnya, sebagian masyarakat memanfaatkan budidaya ikan hias untuk menghasilkan cuan. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, terkait dengan kasus gratifikasi mantan Kepala SMA Negeri 8 Kota Jambi, akhirnya telah memiliki kekuatan hukum tetap alias Inkra. Pada Inkra tersebut terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun 9 bulan kurungan penjara. Hukuman penjara terhadap mantan Kepala SMA Negeri 8 Kota Jambi Sugiono telah memiliki kekuatan hukum tetap atau Inkrah. Hal ini dikarenakan mantan Kepala Sekolah Negeri 8 itu memutuskan untuk tidak melakukan upaya banding dari hasil putusan vonis yang diberikan majelis hakim. Dari hasil putusan itu, terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun 9 bulan kurungan penjara, atau lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang memberikan tuntutan 2 tahun kurungan penjara. Dengan hasil putusan hukum itu, terdakwa akan langsung menjalani masa hukuman dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Jambi. Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Sugiono menerima gratifikasi hingga ratusan juta rupiah pada saat penerimaan siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Sebelumnya, Sugiono diamankan petugas kepolisian setelah diduga memungut uang pendaftaran 2 juta rupiah dari orang tua siswa yang diterima dari jalur ilegal di luar kuota. Uang itu diterima langsung oleh terdakwa maupun perantara. Sugiono didakwa melakukan tindak pidana suap dan gratifikasi sebagaimana diatur pada pasal 11 atau pasal 12A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, masyarakat di Kabupaten Batanghari mengeluhkan maraknya aksi penangkapan ikan dengan cara meracuni aliran sungai. Selain membuat populasi ikan punah, penangkapan ikan dengan cara diracun ini juga menyebabkan sungai menjadi tercemar. Pengawas Bina Sungai Panaradan di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, mengeluhkan kondisi air sungai yang diduga tercemar oleh racun. Sungai yang menjadi salah satu urat nadi warga untuk kebutuhan sehari-hari, kini tidak lagi bisa dimanfaatkan. Bahkan pencemaran lingkungan di aliran sungai ini membuat ikan-ikan menjadi mati dan populasinya terancam punah. Aksi itu pun memunculkan spekulasi di warga sekitar, adanya unsur pencurian ikan dengan cara menebar racun di aliran sungai. Ketua Kelompok Bina Sungai Panaradan Desa Tebing Tinggi Zainal mengatakan, menurutnya debit air sungai akibat kemarau seringkali dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk menangkap ikan dengan cara yang dilarang oleh pemerintah. Di awal ketika air mau timpas, bahasa dusunnya kemarau. Air susut sampai ke bawah, ditarget orang, dia tidak tahu unsurnya dari mana, yang jelas target orang mau ngeracun arus sungai kan.
untuk ngambil hasil sungai lah gitu kira-kira kan. Masalah ini pun sudah disampaikan warga ke dinas terkait, polsek, kecamatan hingga pemerintah desa. Namun sayangnya hingga kini belum ada tindakan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, keindahan yang ditawarkan ikan hias menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggemarnya. Jadi tak heran jika banyak masyarakat yang memanfaatkan budidaya ikan hias untuk bisa menghasilkan cuan. Ikan hias masih menjadi primadona bagi semua kalangan, baik anak-anak maupun dewasa. Keindahan yang ditawarkan ikan hias menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggemarnya. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Al-Mudafi, penghobi ikan hias untuk meraup keuntungan yang dapat menghasilkan uang. Tak hanya ikan koi, di dalam kolam miliknya, warga kota Jambi ini juga membudidayakan ikan moli, pleti, ikan blue polar, dan ikan hias jenis lainnya. Al-Mudafi mengaku ketertarikannya terhadap ikan hias berawal pada tahun 2012. Berawal dari hobi, namun meningkatnya pangsa pasar ikan hias membuat dirinya tertarik menggeluti budidaya ikan hias pada tahun 2017. Berkat keuletannya dalam budidaya ikan hias, saat ini Al-Mudafi mampu meraup keuntungan mencapai 5 juta rupiah per bulan. Kalau untuk saat ini, kalau saya karena kondisi sudah seperti ini, sudah lumayan lah, satu bulannya minimal 5 juta, 6 juta sudah masuk. Artinya itu berapa kali panen, Pak? Kalau panen tidak bisa tentukan, bisa tiap hari tergantung permintaan. Karena kita tempat untuk pembesaran, sudah itu pembibitannya sudah ada tersendiri. Jadi kita tiap hari bisa panen, setiap ada permintaan. Kita bisa layanin karena kita juga tergabung dengan kelompok tani perikanan. Menurut Al-Mudafi, peluang bisnis ikan hias saat ini masih menjanjikan. Pasalnya masih banyak masyarakat yang menggemari ikan hias. Joko Adli, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, peluang usaha budidaya ikan hias di Provinsi Jambi masih sangat menjanjikan. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, produksi ikan hias mencapai 3.587 ekor setiap tahunnya. Peluang usaha bisnis ikan hias di Provinsi Jambi masih sangat menjanjikan. Banyaknya masyarakat yang menggemari ikan hias membuat usaha ikan hias dapat menghasilkan peluang usaha. Adanya peluang usaha dari ikan hias itu disikapi oleh pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi. Selain memberikan pelatihan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi juga memberikan bimbingan kepada pembudidaya ikan hias. Upaya itu dilakukan agar memudahkan masyarakat mengetahui budidaya ikan hias. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Eka Susilawati mengatakan, saat ini ada 157 petani atau pembudidaya ikan hias yang terdata di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi. Setiap tahunnya, 157 petani itu menghasilkan 3.587.000 ekor ikan hias. Kalau untuk potensi ikan hias di Provinsi Jambi cukup banyak potensinya. Dan untuk dikembangkan ataupun untuk peluang bisnis itu sangat tinggi sekali peluangnya. Sekarang saja kita sudah banyak yang dibawa ataupun diekspor ke luar, memang baru via Jakarta, jadi peluang bisnisnya cukup besar. Eka Susilawati menambahkan, dari 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi, hanya 5 daerah yang memproduksi ikan hias, yakni Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Bungo, Sarolangun, Merangin, dan Kabupaten Batanghari. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Rastasya Laga bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.